Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lengkap perkuliahannya ya. Sekarang kita tinggal punya dua materi, yaitu location sama ad hoc network. Jadi kita ngomong tentang location. Mungkin location tidak sebuah materi tentang jaringan ya. Tapi kalau kita ngomongnya mobile atau mobile computing atau komputasi bergerak, artinya location menjadi isu penting karena informasi keberadaan kita, lokasi kita ada di mana itu menjadi suatu yang hampir pasti dibutuhkan dalam setiap pengembangan aplikasi mobile ataupun dalam setiap bentuk jaringan mobile. Nah, jadi lokasi itu bisa bermacam-macam ya, bisa lokasi untuk object tracking, coverage area management, kemudian airware services itu maksudnya kayak Anda gunakan GoFood, kemudian Gojek, Grab, semuanya pasti menggunakan lokasi. Dan salah satu bisnis besar yang mungkin pada waktu Google lahir, saya sedang begitu membayangkan bahwa sekarang saya hampir tidak pasti menggunakan Google Map. Itu pintarnya orang-orang negara maju. Itu mereka sudah bisa merasakan kebutuhan masa depan. Masa depan itu butuh apa sih gitu. Oh, masa depan tuh butuhnya lokasi gitu. Di apa-apa tuh mau lokasi. Di lokasi itu kita tahu kamu butuh apa, untuk kebutuhan apa, untuk ngirim makan dan lain sebagainya. Itu kalau kita nggak punya lokasi, nggak bisa mengetahui posisi kita ada di mana, maka biasanya kita akan mengalami kesulitan. Nanti maka lokasi yang sekarang terbentuk ada Google Map itu kemudian dipakai untuk kebutuhan Gojek, GoFood dan lain sebagainya itu memang suatu hal yang bisnis yang luar biasa ya, luar biasa sekali. Nggak mungkin itu si Gojek bisa ada kalau kita nggak punya lokasi. Dulu tuh waktu saya masih tahun yang lalu itu sangat jarang kita membayangkan lokasi. Kita hanya tahu GPS iya, tapi tidak sampai kemudian menjadi sebuah produk atau aplikasi yang bisa kita gunakan sehari-hari. Nah, eh, lokasi itu ada yang disebut global position, ya. Global position itu ya global ya. Karena kadang waktu SD, SMP, SMA pernah nama global gitu ya. Globalnya bumi. Bumi. Hanya global position itu mengglobal itu membumi. Jadi kalau kita globalisasi artinya sebumi gitu kan. Nah, kalau kita ada globalisasi itu lain cerita. Tapi bagaimana kita mengalami globalisasi adalah ketika sesuatu yang terjadi di negara lain dengan cepat diketahui di negara kita. Itu dunia itu seakan-akan menjadi kampung ya, globalisasi. Nah, kita mengatakan ada globalisasi global positioning system. Jadi GPS satelit itu ada di atas kita, dia mengirimkan sinyal kepada kita, kemudian kita bisa menggunakannya. Nah, relative position itu adalah posisi pada satu berdasarkan lokasi. Jadi kita tahu lokasi pertama dulu, terus kita tahu lokasi yang kedua. Maka disebut dengan relative position, di mana lokasi A itu relatif sekian meter dari lokasinya B. Nah, kita punya dua nih, ada akurasi versus precision. Nah, GPS sekarang ini tahun 2018 yaitu 10 meter gitu. Tapi kalau misalnya GPS hari ini itu sudah mencapai kurang lebih 3 atau 2 meter. Kalau teman-teman lihat di perang gitu misalnya yang sekarang terjadi seperti yang ada di Ukraina sama Rusia, kemudian Israel sama Hamas, itu eh, presisinya itu sudah sangat tinggi gitu. Jadi nembak bom di mobil hanya mobil saja yang dibom, yang lainnya nggak kena. Itu memang sudah kemampuan dan akurasinya semakin meningkat. Kalau misalnya melihat film, saya lupa ya film apa ya. Itu ada film yang menceritakan bagaimana sebuah bom itu ditembakkan gitu. Jadi ketika bom A tekniknya itu kita harus datang dulu ke lokasi, meninggalkan jejak di sana. Jadi kita dapat lokasinya dia dulu, baru kemudian kita bisa tembakkan bom. Membayangkan bagaimana bom dari Iran sekian ribu kilometer bisa nyampe ke Israel, ke Haifa misalnya, kena pada satu gedung tertentu. Mungkin meleset sekitar 10-20 meter ya, itu mungkin terjadi. Tapi melihat sudah sangat akurat sekali bagaimana si bom itu bisa makin
mendekati akurasi. Nah, di mana-mana yang namanya perang itu menjadi sumber dari teknologi. Jadi kalau udah mau perang itu otaknya bekerja sangat cerdas. Apalagi kan tidak hubungannya dengan hidup dan mati. Nah, di sini kita kenal ada akurasi dan ada precision. Akurasi itu sesuai dengan targetnya. Jadi kalau teman-teman lihat polisi itu punya presisi gitu, tapi tidak akurasi, itu artinya tidak konteks ini ada high akurasi ya, net gambarnya. High akurasi itu artinya semua itu mengarah pada titik yang dituju dengan baik. Tetapi dia low precision. Kenapa? Karena keempat titik tembakan ini itu berada pada jarak yang jauh. Ini menunjukkan bahwa hasil akurasinya itu tidak stabil. Sedangkan low akurasi, high precision itu nembak berkali-kali dapatnya di situ terus gitu. Artinya itu benar-benar mesinnya itu memang sangat presisi. Di situ terus dia kenanya. Tetapi nggak akurat ya, nggak di titik yang dituju, tapi arahnya ke situ terus. Jadi di sini kita bisa tahu akan high precision itu artinya ada kesalahan sistem yang itu bisa dikelola. Kalau yang ini lebih kepada random, ini orangnya akurat, tapi kok bisa sini yang satu atas satu di bawah dan sebagainya. Nah ini menunjukkan bahwa targetnya itu high akurasi but low precision. Saya mungkin pindah ruangan dulu coba. Kayaknya jaringannya kurang bagus di sini. Nah, ini yang disebut dengan akurasi dan presisi ya. Jadi teman-teman bisa membedakan apa sih bedanya akurasi. Kalau akurasi itu mendekati target yang diinginkan. Sedangkan presisi memiliki hasil yang konsisten. Gitu. Jadi kalau akurasi itu hitungannya jarak. Ini sama semua meter dari titik awalnya, titik yang ditargetkan. Tetapi presisinya dia itu rendah. Kenapa? Karena tidak berdekatan hasilnya. Sedangkan yang di bawah ini presisinya tinggi. Kenapa? Karena mereka selalu menuju di titik yang tidak akurat gitu. Nah, maka kenapa polisi mengapa saya tidak paham ya, mestinya sih akurat hasilnya ya, tapi ini nggak tahu juga. Nah, ada juga simbolik position itu misalnya jalan sungai mana dan sebagainya itu adalah simbolik position. Jadi kalau misalnya kita sudah dapat GPS-nya, kita tahu lokasinya itu ada di kampung, di padukuhan mana, jalan apa, dan lain sebagainya itu bisa dilihat dari simbolik information. Nah, kalau GPS position itu sifatnya angka-angka yang tidak bisa dipahami manusia, maka simbolik position itu kita bisa mengetahui lokasi kita yang lebih manusiawi ya, menggunakan bahasa manusia. Nah, ini mungkin saya nggak akan terlalu panjang menjelaskan sini. Pada intinya adalah bagaimana kita menghitung kita itu ada menggunakan time of arrival. Jadi yang digunakan oleh GPS ke kita itu menggunakan time of arrival. Jadi kedatangan waktu sinyal dari satelit sampai dengan ke HP kita itu dihitung sebagai jarak. Kemudian dari situ kita bisa mengetahui jarak kita dengan jarak yang lainnya. Ini sound wave sama radiusnya 300 km per second. Ini sound wave-nya gelombang gelombang suaranya itu 304 sinyal 300 km per detik.
Tapi kalau suara itu 343 meter per detik. Nah, jadi maka kenapa kok petir lebih datang dibandingkan dengan itu karena memang kecepatannya lebih tinggi. Sinyal radio itu juga lebih cepat dibandingkan dengan suara yang keluar sampai ke telinga. Itu juga butuh waktu. One way propagation signal, two way round trip time signal measures at sender device. Nah, ini teknik yang digunakan. Kita akan lihat coba contoh-contoh di sini. Time difference. Nah, ini kita lihat ya. Angle of arrival, receive signal strength sudah dipakai. Nah, biasanya kita menggunakan triangulation. Triangulation dari sini kita dapat sinyal dari sini. Kita dapat sinyal dari dua titik ini. Maka kita bisa memperkirakan posisi A ada di sini, posisi B ada di sini, maka saya kira-kira ada di mana. Gitu. Kan sebenarnya yang dituju dia kan mengetahui lokasi kita ya. HP kita itu bagaimana HP itu tahu posisi kita, posisi HP itu posisi dirinya sendiri itu di mana? Di dalam globe, dalam bumi. Gitu. Nah, ini triangulation. Nah, kemudian kalau triangulation itu menggunakan titik ini kita tahu titik ini, kita tahu kirimkan sinyal, ini mengirimkan sinyal. Bisa lokasinya, lokasi ada di sini, lokasiku ada di sini, lokasiku ada di sini. Nah, X dan Y itu dikirimkan, X dan Y dikirimkan, maka kita akan mendapatkan titik kira-kira ada di mana. Nah, kalau yang menggunakan dua beacon ini, maka kalau kita dapat sinyal di sini, maka kita punya dua kemungkinan. Mungkin kita di sini juga. Maka kenapa di dalam GPS itu selalu menggunakan triangulation, artinya akan 3 satelit untuk bisa menunjuk posisi kita ada di mana. Nah, ini trilateration juga sama, jadi intinya adalah kita mengetahui posisi kita itu ada di mana. Nah, dapat sinyal dari A, dapat sinyal dari B, dapat sinyal dari C, maka kira-kira posisi saya itu ada di sini. Nah, ini cara digunakan untuk mengetahui lokasi kita. Nah, bagaimana dengan GPS sendiri? GPS itu dimulai tahun 57 pakai Sputnik ya, ini punya Uni Soviet. Jadi di dalam bumi ini berputar-putar banyak sekali global positioning ya. Jadi, si Sputnik ini tahun ini tuh bagus sekali ya Soviet itu ya teknologinya. Jadi Sputnik dia kirimkan ke udara, kemudian dia akan mengirimkan sinyal ke bumi. Di dalam GPS itu ada yang disebut dengan Global Positioning System, GPS. Jadi dia menggunakan ini 24 satelit itu berputar-putar di atas kepala kita, di atas bumi ya. Kemudian dia akan mengirimkan sinyal bumi, kemudian HP kita itu akan membaca sinyal-sinyal itu. Nah, kalau yang digunakan selama ini adalah standar, juga ada precise. Kalau standar ini dia menggunakan eh, di kebutuhan sehari-hari ya. Jadi ini untuk SP Standard Positioning Service. Kalau precise positioning service itu digunakan hanya untuk kebutuhan militer. Jadi sinyalnya itu hanya didekode oleh militer. Jadi menggunakan dua sinyal untuk melalui transmission error. Jadi dia mengirimkan sinyal. Di situ sinyal itu ada apa? Sinyal satu di mana, kemudian ada waktunya kapan dia dikirimkan dan sebagainya, sehingga dia bisa mengetahui posisi, jarak, waktu. HP kita itu nantilah yang akan mengkonvert data itu menjadi global point. Maka wajar kalau teman-teman lagi menggunakan GPS, kemudian posisinya apa? Nanti ada banyak hal yang berpengaruh di sana. Satu juga disebut itu six orbit. For nanti ada orbit, orbit itu lingkaran, dan setiap lingkaran itu ada 4 satelit. Jadi ada total ada 24 satelit. Ada 24 yang
berputar di atas bumi, tugasnya itu adalah mengirimkan sinyal ke bumi. Nah, jadi dia mengirimkan sinyal ke bumi, sehingga nanti di situ sinyal itu akan dipergunakan oleh perangkat kita, yaitu HP, laptop, apapun itu untuk mendapatkan lokasi yang sesuai. Jadi ini broadcast ya, it's satellite broadcast, coded radio waves. Dari 1575 MHz, 1,5 GHz, kemudian identitas satelitnya, lokasinya, statusnya, date and time when signal was sent. Nah, jadi dia ngirim waktu, kemudian statusnya, lokasinya, dan identitasnya. Itu masuk ke HP kita. Jadi GPS itu tidak ada hubungannya dengan internet karena dia memang hanya menerima sinyal, kemudian dia mengkalkulasi sinyal-sinyal itu untuk kemudian dia ubah menjadi penilaian atas dirinya sendiri. Several model station can receive satellite data and forward data to master control service. Nah, itu ada Colorado Spring di Colorado di Amerika Serikat. Jadi GPS itu sebenarnya adalah miliknya Amerika Serikat. Dipakai? Enggak, langsung aja. Nah, kemudian ketika dia mengirimkan sinyal itu dan menyatakan bahwa jika ada apa-apa maka nanti 10 tahun itu baru akan dilakukan perbaikan. Artinya kalau mau dihentikan jaringan GPS-nya, sebenarnya itu Amerika memberi waktu selama 10 tahun. Itu janji dari Amerika. Nah, selain GPS dari GLONASS, miliknya Soviet, miliknya Rusia itu GLONASS, kemudian ada lagi Cina itu apa? Ada yang tahu? Satelitnya Cina? Tak ambil HP dulu sebentar. Oke, nah itu GPS ya. Nah ini ada beberapa master control, master monitor, semua itu akan digunakan untuk memantau GPS. Jadi mereka posisinya di sini, mereka menggunakan sinyal itu untuk menilai apakah sinyal ini sedang akurat atau tidak akurat. Nah ini bentuknya seperti ini. Mereka ada satu orbit ya. Ini orbit satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini penggambarannya mungkin hanya kurang agak kesana dikit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orbitnya ada, sorry, 1, 2, 3, 4. Orbitnya ada 1, 2, 3. Oh, ini lebih banyak daripada 24 ini. Nah, ini adalah orbitnya yang digunakan untuk membagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, bisa banyak juga orbit. Ini hanya penggambaran. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau versinya ada 6, tapi lebih dari itu lebih baik. Itu adalah harga minimal ya. Nah, dengan satelit ini dikirimkan sinyal ke bumi, maka di bumi akan terjadi clock. Ada perbedaan waktu, kemudian dia kalkulasi sampai di bumi, kemudian HP itu akan melakukan penghitungan. Nah, space localization ini untuk masuk ke HP. Jadi yang dibutuhkan itu minimal ada 3 sinyal di sini masuk HP kita. Ini masih pakai BlackBerry. Kemudian itu dia akan melakukan penghitungan detailnya seperti itu. Detailnya kita lewati saja, tapi pada intinya begitulah cara kerja satelit ya. Jadi eh, posisi kita GPS trilateration itu menggunakan 3 satelit di sini. Ini 3, jadi 3 ini mengirimkan sinyal ke kita ini. Kemudian di bumi itu baru dia akan menghitung lokasinya dia sendiri. Nah,
sinyal dari GPS itu tidak weak ya. Jadi dia weak, lemah. Untuk indoor, di bawah pohon, di dalam tas, itu kadang dia mengalami error. Getting position lebih dari 3 satelit ya. Sinyal reflect of building, nah, multipath error, kemudian akurasi ada dengan within customer sekitar 5 sampai dengan 10 meter. Jadi kalau teman-teman mungkin saya tuh di rumah saya, tetangga saya tuh punya tembok besar. Jadi kalau saya menggunakan HP saya di belakang rumah, dapatnya lokasinya nggak di situ. Tapi kalau misalnya saya keluar dari rumah lewat pintu depan, itu saya dapat lokasi yang akurat. Kenapa? Karena ketika saya berada di belakang rumah, saya tuh hanya mendapatkan kurang dari 3 satelit, mungkin cuma 2 satelit. Jadi kalau 2 satelit saya menghitung, saya kemungkinan salah posisi. Pindahnya bisa jauh, bisa kurang lebih sekitar 200 meteran dari situ. Nah, ini position yang diingin. Maka teman-teman kalau menggunakan GPS di lift, di mall, itu sering tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Jadi GPS itu memang hanya untuk area yang sifatnya outdoor, luar gedung. Jadi di luar gedung itu sinyal bagus, maka lokasi akan bagus. Tapi Pak, saya pernah pakai gedung Pak, bisa tuh Pak, betul. Tapi biasanya itu tidak lagi menggunakan GPS, dia hanya menggunakan lokasi terakhir yang dianggap akurat. Oh, saya sedang ada di luar gedung A. Ketika masuk hilang, maka diperkirakan saya ada di dalam gedung itu. Jadi kita harus mendapatkan lebih banyak dari 3 ya. 3 itu juga sudah nggak terlalu akurat. Jadi Anda harus bisa dapat 3 satelit di HP kalian. Kalau dapat 3 satelit di HP kalian, nanti dia akan bisa mengkalkulasi dengan hasil yang lebih akurat. Kurang dari 3 itu salah. Nanti hasilnya error. Jadi harus berhati-hati ketika menggunakan GPS. Akan tapi sekarang aplikasi-aplikasi yang baru, improvement sudah sangat banyak. Jadi walaupun dapat lokasi GPS-nya nggak tepat, tapi karena tadi saya dari sini nggak mungkin saya ke sana, maka mereka akan mengkalkulasi daerah yang memungkinkan untuk posisi kita. Jadi sekarang si GPS-nya tok ya, GPS-nya tok itu enggak bagus. Maka kalau teman-teman kadang juga ada waktu menghidupkan gitu misalnya tuh dikasih tahu kalau kamu mematikan selulermu maka akurasi dari location service itu akan menjadi berkurang akurat. Sekarang GPS itu salah satu dari sekian banyak sinyal yang dipergunakan untuk mengetahui lokasi. Selain sinyal BTS, selain juga sinyal akses point, sinyal Bluetooth dan lain sebagainya, semuanya digunakan. Namanya multimodal. Jadi banyak sumber yang bisa digunakan untuk mengetahui posisi kita itu sebenarnya ada di mana. Nah ini kalau dulu hanya dengan GPS itu 10 meter paling 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 akurat itu. Kalau hanya GPS yang digunakan. Nah, maka kadang teman-teman, oh, saya matikan WiFi misalnya itu dia akan bilang, kalau Anda matikan WiFi, maka akurasi location service yang kita berikan akan berkurang akurasinya. Gitu. Nah, itu kadang-kadang dituliskan di HP ya, di HP itu suka ada. Maka HP kadang minta tolong nyalain akses pointnya gitu, WiFi akses pointnya atau GPS-nya, walaupun dia sebenarnya tidak menggunakan itu untuk jaringan, tapi untuk mengetahui lokasinya. Kita lihat aja. Nah, itu kadang-kadang ketika kita ingin mengetahui lokasi, di sini ada namanya GPS Beacon Reference Receiver. Jadi dia menerima data, dia di sini, maka akan terjadi satellite based correction. Dia akan mendeteksi posisinya, real time differential GPS. Jadi ada assisted GPS. Nah, coba kita cari assisted GPS ya. Nah, assisted GPS itu digunakan juga. Jadi di HP itu ada server yang lokasinya sudah fix, kemudian dia bisa membantu untuk menghitungkan dan juga untuk mengirimkan lokasi yang lebih akurat. Nah, di sini dia membutuhkan jaringan. GPN itu get data from satelit to calibrate the position fixing minutes. Nah, jadi butuhkan waktu beberapa menit untuk bisa mengetahui lokasi. Jadi kalkulasinya di HP itu agak berat gitu karena banyak angka-angka yang diketukan. Maka harus dihitung. Maka dengan menggunakan assisted GPS maka lebih cepat dan menentukan. Ketika pertama kali kita buka kemudian menerima data sinyal dari mana dari satelit,
maka saat itulah HP akan melakukan kalkulasi. Nah, itu butuh waktu mengkalkulasi itu. Nah, cutting time first to fix to few seconds. Nah, ini maka kemudian dia menggunakan assisted GPS. Nah, ini assisted GPS. Jadi ada yang yang membantu untuk membantu menghitungkan posisi, membantu mengelola data yang ada di telepon genggam. Maka kalau ada AGPS, dia lebih bagus dibandingkan yang GPS saja. Nah, saya give in time to it, but it last assistant cost, assistant data, satu position, time information, visible GPS list, dan juga sensitivity-nya. Jadi dia mengirimkan lokasinya, kemudian dia mengirimkan balik, dan lain sebagainya. Sehingga dengan assisted GPS, maka time to first fix-nya itu lebih cepat. Maka ketika teman-teman buka HP dengan Gojek, kadang-kadang dia butuh waktu dulu untuk mencari posisi. Saya ini ada di mana sebenarnya. Dia mengkalkulasi dulu dari 3 atau lebih lebih satelit untuk bisa menentukan posisi saya itu sebenarnya ada di mana. Nah, ini GPS dipakai driving majority location dan lain sebagainya. Ini data-data yang dikirim, jadi posisinya ada di mana-mana sebagainya, kemudian dan seterusnya. Check some data, always begin with asterisk. First taken jam berapa, UTC, dan sebagainya. Ini semua adalah message NMEA ya. NMEA, National Marine Electronic Association, ASCII rating once per second. 0% criteria are output of. Oke, datanya teman-teman. Ada datanya nggak untuk GPS? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada, kemudian kita juga punya lokasi yang didasarkan kepada cell positioning. Jadi menggunakan posisi dari BTS. Jadi kita punya banyak BTS yang beredar selama ini di berbagai tempat. Nah itu mereka membentuk selalu location service. Jadi tiga tiga buah ini ya cellular position ini enhance observe time different. Jadi kalau kita menemukan, oh saya itu dapat dari dari BTS A, BTS B, BTS C, nah tiga ini, maka irisannya ada di mana, itulah posisi kita di perkiraan itu. Sama sebenarnya dengan GPS, hanya ini levelnya ada di BTS. Maka biasanya ini juga dipakai untuk menentukan lokasi. Ketika ada lokasi didapat GPS di situ, lokasi dari seluler di situ, maka mereka akan mencoba mencari siapa yang kira-kira itu paling akurat untuk dipilih sebagai location service. Maka di HP-HP lama dulu biasanya itu ada menu GPS. Sekarang menggunakan GPS tapi location services. Kenapa? Karena nggak selalu menggunakan GPS. GPS adalah salah satu dari sekian banyak penyumbang data untuk melakukan inferring location. Jadi lokasi saya itu ada di mana? Itu yang nah, di sini selain GPS yang kita bahas tadi, location yang kedua ini menggunakan cellular positioning. Jadi BTS ini kemudian akan membentuk range-nya dia sehingga kita bisa tahu sebenarnya kita tuh posisinya ada di. Nah, ini kadang dipergunakan dalam indoor juga. Kenapa? Karena sinyal BTS itu bisa menembus dinding, menembus, sedangkan GPS itu tidak bisa. Maka ketika menggunakan itu, nah tapi karena GPS paling utama dulu, baru kemudian disupport oleh cellular positioning. Nah, ini contohnya juga sama ya, titiknya ada di sini. Cuman memang jaringan GSM itu sifatnya hanya membantu ya, karena itu 100 meter sampai 300 kilometer. Menyebabkan lokasinya kadang inkonsisten dan unreliable. Jadi ini letak permasalahan yang dihadapi
Jadi karena gedung-gedung dan lain sebagainya, maka mendapatkan lokasi itu menjadi sulit. Sehingga yang ada adalah multimodal, cellular positioning kita pakai, kemudian global positioning juga kita pakai, semuanya kita pakai untuk bisa mengetahui lokasi yang sebenarnya. Location based mobile phone driven, main purpose to locate mobile phones, to locate mobile phones, to assist phone to deliver emergency services, location, advertisement, recommendation, dan juga gaming. Ini beberapa layanan yang ada di cellular based location. Jadi kalau cellular based location dibuat, maka nanti di situ BTS itu posisinya ada di mana tuh ketahui dulu, di bumi. Nah, kemudian kita tahu dapat sinyal dari BTS A, BTS B, BTS C, atau mungkin empat-empatnya, kemudian kita membentuk garis. Sinyalmu berapa kuatnya, saya hitung, dikalkulasi di HP, nanti akan keluar eh, berapa waktu yang dibutuhkan. Jadi posisi saya tepatnya itu ada di mana. Nah, comparing seluler dan GPS positioning itu seperti ini. Kalau GPS akurasinya itu ada di rural area. Nah, ini. Kalau indoor area, maka posisi dari GPS ini akan mulai menurun akurasinya. Sedangkan di dalam jaringan network ini, maka dia akan makin akurat. Oleh karena itu, asisten GPS itu mencoba untuk menggabungkan keduanya sehingga kita selalu ada di titik yang cukup akurat gitu di antara dua titik ini. Jadi walaupun GPS mulai menurun, tapi ketika sudah mulai eh, kotanya itu makin banyak sinyal, maka di sini akan semakin naik kembali akurasinya. Nah, ini kira-kira bentuknya. Jadi kalau network ini artinya adalah ada penambahan seluler gitu. Jadi kalau jaringan seluler itu kan semakin ke kota dia semakin banyak. Kalau semakin ke desa, BTS-nya juga semakin sedikit. Nah, kan gitu. Bedanya sedikit, kita mulai menggunakan GPS. Tapi ketika kita sudah mulai masuk kota, sinyal GPS drop, banyak tembok, banyak gedung, dan lain sebagainya, maka kita mulai menggunakan apa yang digunakan di jaringan network seperti seluler itu tadi. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Nah, setelah kita tahu ada GPS location, GPS positioning, kemudian ada cellular positioning, kita juga punya yang namanya Wi-Fi positioning system. Ini banyak dipergunakan di indoor saja gitu. Jadi kalau di dalam ruangan itu kita menggunakan Wi-Fi positioning. Ini agak berbeda caranya dibandingkan dengan dua cara sebelumnya melakukan trilateration. Jadi kalau GPS itu sudah jelas putarannya, lokasinya. Kalau seluler itu juga sudah jelas posisi BTS-nya ada di situ. Jadi ketika BTS diinstal di satu kampung dengan power itu, maka lokasinya sudah didapatkan. Nah, kalau menggunakan Wi-Fi positioning, kita juga bisa menggunakan cara yang sama, yaitu menggunakan sinyal Wi-Fi. Jadi kita mendengarkan Wi-Fi, kita terima datanya, kita kalkulasi posisi kita ada di mana relatif terhadap Wi-Fi itu tadi. Nah, eh, sinyal strength-nya kita gunakan, distance-nya di mana lokasinya kita gunakan. Kita membangun semacam map of radio fingerprint, namanya fingerprinting ya. Fingerprinting itu kita mengkoleksi data terlebih dahulu sinyalnya ada di mana saja. Ini misalnya, nah kalau kita punya AP1 sekian dBm sinyal strength-nya, AP2 sekian dBm, AP3 sekian dBm, AP sekian dBm sebagainya, itu nanti kita akan mendapatkan solusi untuk fingerprinting ini tadi. Jadi kita bisa ketika tiba-tiba ketika Anda bawa HP Anda di lokasi X misalnya, lokasi sini,
maka Anda mengkomparasi kondisi signal strength sekarang itu berapa dan kondisi signal strength sebelum dari data itu berapa. Baru nanti kita akan punya data menggunakan algoritma AI, bisa k-nearest neighbor misalnya untuk menemukan lokasi yang diinginkan. Apa bedanya dengan trilateration dan juga apa beda trilateration dengan radio fingerprinting? Ada kelebihannya apa? Radinka, Mas Radinka? Gimana Pak? Oke, pertanyaannya kalau menggunakan trilateration dan radio fingerprinting, itu kelebihan kekurangannya apa? Sebentar Pak. Radio fingerprinting dengan apa Pak? Mohon maaf. Dengan trilateration, menggunakan Trilateration. WiFi. Menggunakan WiFi. Gimana? Kalau berdasar yang saya cari ini Pak, Mm-mm. untuk kelebihan trilateration dibandingkan dengan radio fingerprinting itu, yang pertama tidak butuh fase training atau survei awal. Mm-mm. Yang kedua ada lebih mudah untuk diskalakan, Mm-mm. model lebih transparan dan explainable, Mm-mm. sama lebih ringan secara komputasi dan storage Pak. Itu maksudnya gimana tuh? Bisa dijelaskan lebih detail nggak? Untuk tidak butuh fase training ini karena trilateration itu tidak perlu mapping RSSI di setiap titik. Jadi cukup tahu posisi anchor aja sama estimasi jarak. Sedangkan kalau fingerprinting itu memerlukan survei lokasi, mengumpulkan RSSI di banyak titik, serta mengulangi kalau lingkungannya itu berubah. Nah, terkait lebih mudah diskalakan, untuk trilateration itu kalau mau tambah area cukup nambah anchor, nggak perlu retraining database sama Anchor itu reliable apa? data. Gimana Pak? Maksudnya anchor itu apa? Anchoring itu Pak kayak apa? Mungkin access point itu bukan nih Pak? Ya, nambah akses point ya. Ya. Yang kasus ini akses pointnya yang jadi anchornya. Oke, terus lanjut. Nah, terus kalau sedangkan fingerprinting ketika area makin besar maka datasetnya juga harus semakin besar gitu Pak, serta rawan inkonsistensi antar area. Mhm. Lalu model lebih transparan dan explainable di trilateration itu bisa dihitung confidence dan covariance-nya serta bisa dianalisis errornya. Untuk fingerprinting itu mirip titik ini kan sulit menjelaskan kenapa prediksinya meleset, apalagi jika memakai machine learning. Mhm. Untuk lebih ringannya, trilateration relatif hemat research karena tidak butuh database besar, terus tidak memerlukan model ML kompleks, serta perhitungan geometri plus optimasi ringan. Untuk fingerprinting, database RSSI-nya besar, terkadang menggunakan KNN, SVM, sama NN, sama latensinya bisa naik Pak. Oke, jadi gini ya, saya jelaskan lagi ya. Kalau menggunakan trilateration itu, kita harus tahu dulu lokasi akses pointnya, tahu di mana dia berada. Gitu. Jadi kalau di sini harus kasih tahu, dicolok di situ. Kemudian jadi aplikasinya di dalam HP kalian ketika ada indoor positioning, di mall misalnya kayak gitu, atau di gedung-gedung yang besar itu ada indoor positioning system. Maka si akses itu harus ditaruh di tempat-tempat yang sudah kita ketahui. Kalau di situ 2, 4, 3, 4 dan sebagainya. Kemudian sinyal masuk ke HP kita, mungkin atau 5 access point, masuk sinyalnya
kekuatan sinyal dibaca. Kemudian kita berhitung. Oh, lokasinya A di situ, lokasinya B di situ, lokasi C di situ, lokasi di situ, maka bisa memberikan bahwa saya biasanya ada di sini, gitu. Sama dengan GPS. Hanya yang membedakan adalah di sini juga ada masalah security tadi belum dibahas ya. Akhirnya saya tahu di mana posisi access point yang berada saat ini, gitu. Nah, ini yang kalau kalau fingerprint itu kita nggak perlu tahu posisi poin di mana. Yang penting gitu bahwa saya masuk ruangan. Jadi gini, 1 bulan sebelum kita bikin aplikasi itu saya masuk dulu ke sebuah gedung. Kemudian pakai HP saya hitung semuanya. Titik ini saya masuk kamar ya, misal ruangan ya, ruangan kelas 303. Saya klik enter. Ini 303 enter. Nah, kalau saya klik enter 303, maka di ruangan itu aplikasi adminnya ya sebelum dipakai ya disimpan dulu itu nilai akses point sinyal yang ada diterima di ruangan itu disimpan. APA, APJ, AP1, 2, AP4, AP5 semuanya disimpan di situ. Titik selesai. Pindah ruangan lagi, masuk, kemudian kita terima sinyalnya. Masuk semua, kemudian kita klik lagi ini ruangan 304 sehingga kita punya database 303. AP1-nya berapa, AP2-nya berapa, AP3-nya berapa, sinyal strength-nya berapa. Kemudian AP2, AP3 dan seterusnya di setiap ruangan. Tuh. Nah, sudah dapat ruangan itu maka kita simpan dalam database. Nah, dan selesai aplikasinya nih, Anda install aplikasi itu. Anda datang ke gedung, masuk ke dalam ruangan tertentu, Anda cek di HP, ini ruang berapa? Misalnya nih, saya dosen dicari mahasiswa, saya punya Indo location. Di mana? Tahunya dari mana? Saya menginstal aplikasi di HP saya. HP saya masuk ke ruangan saya, dapatlah sinyal, ya, dapat sinyal yang ada di situ, kemudian menginfo diri saya sendiri. Oh, Pak Taufik ada di ruangan ini. Gitu. Mungkin kayak itu salah, mungkin gitu. Saya masuk ruangan 303 tapi sama aplikasi servernya dianggap masuk ke ruang 304. Itu mungkin terjadi. Tuh. Intinya adalah kalau itu kita perlu fingerprint, kita menjejak jejak sinyal yang ada di seluruh ruangan itu disimpan semua sehingga ketika kita masuk ke ruangan itu maka HP kita akan langsung mendeteksi iya Pak Taufik lagi ada di ruang meeting. Tahunya dari mana? Karena di ruangan meeting itu sinyalnya seperti itu. Jadi kita punya database 301, 302, 303 dan sebagainya itu. Dan kita punya tabel kedua yaitu ini kolom AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 itu sinyal strength-nya berapa. Nah, kelebihan dari sistem ini adalah kita nggak perlu tahu posisi akses point itu ada di mana. Kita hanya cukup, nah hanya konsekuensinya jika ada perubahan akses point atau ada perubahan tembok gedung itu harus ulang kembali prosesnya. Karena sinyalnya mungkin ada yang berubah. Anda pasang tembok satu tengah-tengah begitu, kemarin saya dapat sinyal dari AP nomor 5 di ruangan 303 itu angkanya misalnya minus 65, tembok jadi turun jadi minus 75 misalnya, atau jadi minus berapa dan lain sebagainya. Nah itu perlu dipertimbangkan, harus diulang kembali. Sebenarnya semua sama sudah kembali ya karena akses point-nya. Cuman sekarang location Indo ini sudah didukung oleh si protokol dari access point. Jadi mereka menyediakan sinyal yang digunakan untuk melihat lokasi. Jadi sinyalnya itu mengirimkan sinyal berapa, lokasi di mana dan sebagainya itu dibuatkan. Nah, ini metode yang digunakan untuk mengetahui lokasi ya. Lokasi saya ada di mana toh gitu. Sekarang ngirim location ada GPS aja pertama, pakai seluler juga. Nah, seluler tuh cakupannya luas dan juga dia gedungnya apa BTS-nya kan stabil. Nah, yang indoor ini kita menggunakan access point yang tersebar di mana-mana. Jadi kalau access point itu diinstal di mana-mana, semakin banyak akses itu maka semakin kuat untuk menentukan lokasi dari keberadaan kita. Video fingerprinting. Nah, ini setiap ruangan dicatat tuh AP1, 2, 3 berapa, AP berapa. Nah, kalau misalnya ada AP4, 5, 6 di sini misalnya 1, 2, 3 nggak kena nih, nggak dapet nih gitu. Maka kita bisa tahu bahwa oh AP4, 5, dan 6 berarti kemungkinan ada di gedung-gedung di ini misalnya. Kenapa? Karena jelas dia dapat AP4, 5, 6 tapi dia nggak dapat AP nomor 1, 2, dan 3. Nah, ini cara yang digunakan untuk mengetahui lokasi di dalam gedung. Kenapa? Karena GPS memang tidak bisa masuk ke dalam gedung. Tuh. GPS nggak masuk, seluler mungkin melemah, maka yang kita bisa menggunakan point.
Ini WiFi localization, saking banyaknya WiFi disebar di mana-mana, kita nggak perlu tahu itu WiFi siapa. Yang penting saya di ruangan ini dapat poin AP1, 2, 3, 4 dengan SSID macam-macam, itu semua saya. Nah, problem dari fingerprint ada kalau misalnya Anda punya akses point lagi tethering, itu juga akan mengganggu proses data. Maka kadang-kala yang dilaporkan itu hanya akses point yang memang milik kantor supaya stabil, nggak berubah-ubah tempatnya. Ini ada Skyhook, ada Ekahau, itu dua produk yang digunakan untuk mengetahui lokasi indoor. Biasanya dipakai oleh industri dan sebagainya, yang memang mereka butuh memberitahukan kepada pengguna bahwa kamu saat ini ada posisi ada di sini. Kamu di lantai 1, kalau mau beli sepatu merek A, kamu pergi ke lantai misalnya. Nah itu sekarang orang udah malas tanya sama satpam. Nah, dia nanyanya ke HP, oh sekarang di sini dan lain sebagainya. Hybrid position menggunakan GPS, kemudian menggunakan wireless, dan semua dikumpulkan jadi satu. Gimana saya tahu lokasi saya ada di mana. Ini juga radio nav juga kadang dipakai untuk mengetahui posisinya. Kemudian ada Bluetooth positioning, jadi masang Bluetooth di satu-satu gitu. Ketika saya masuk ke ruangan itu, HP saya langsung connect ke Bluetooth-nya dia, langsung saya tahu, oh Pak Toris sudah masuk ruangan ini. Secara otomatis gitu. Ada RFID, ada UWB, ada IP positioning, dan lain sebagainya. Ini ada macam-macam positioning system yang bisa dipergunakan untuk mengetahui lokasi. Ini di mall misalnya, GPS itu di luar, kalau IPS itu indoor positioning system. Wi-Fi, Bluetooth, RFID, magnetic, ya, ini semua hal-hal yang dipergunakan untuk mengetahui. Itu ada juga iBeacon. Jadi dia naruh beacon kecil di sini untuk ngasih sinyal. Nah, beacon ini akan memberikan informasi kepada HP bahwa kamu sekarang ada di sini. Itu kalau kamu ada di dekat ini, berarti kamu ada di sini. Kalau kamu ada di sini, berarti kamu cocoknya beli apa-apa dan lain sebagainya. Ini iBeacon menggunakan Bluetooth Low Energy. Dia dipasang kecil, kasih baterai, kasih di tembok. Tiap kali kita bertemu dengan iBeacon itu, maka kita tahu lokasi kita ada di mana. Maka dibuat gambar-gambar yang menarik untuk ditempelkan di tembok. Ada pertanyaan teman-teman? Ada titik juga itu menggunakan milik bumi ya. Jadi posisinya di bumi seperti apa. Nah itu bisa dipergunakan untuk menentukan posisi kita itu di bumi ada di mana. Macam-macam ya, ada satelit, ada radio frekuensi sinyal, ada sensor, smartphone, dan sebagainya. Itu untuk mengetahui posisinya masing-masing. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Oke, kalau nggak ada saya absen sekarang. Eh, Elang Wahyu Permono ada? Shirley, Hadir, Pak. Puput Mailani, Hadir, Pak. Han, Hadir, Pak.
Anissa. Anissa. Ini. Anggra ini. Hadir Pak. Siapa nih? Anggra ini. Iya Pak. Fahriyatul Zahro. Hadir Pak. Sultan Muhammad Rafli. Hadir Pak, hadir Pak. Zahra Zakila. Hadir Pak. Zainul Akmal. Zainul. Muhammad Azam Rabani. Hadir Pak. Nabil Mihali. Nabil. Zaki Danarta. Hadir Pak. Siapa yang hadir nih? Nabil. Oh, sambil sebut nama ya. Zaki Danarta. Hadir Pak, hadir. Rada. Fikri Wahyu. Hadir. Naufal. Hadir Pak. Dwi Estriana. Dwi Estriana. Anugrah Jihad. Alpi Ridho Harahap. Hadir Alpi Pak. Ahmad Najib. Hadir Pak. Latinka. Hadir Pak. Dinar Alfi. Hadir Pak. Nabila Putri. Hadir Pak. Diva Ahmad. Hadir. Az-Zahra Nur Adin. Az-Zahra. Siti Akmal. Siti Akmal. Nur Khairun Nisa Panjaitan. Hadir Pak. Zaki Atta. Hadir Pak, hadir. Rizky. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, permisi. Tadi Zainul Akmal hadir, tadi lagi